Halo, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya. Ternyata teman-teman itu memperhatikan pergerakannya saya ketika saya upload video, ketika saya nggak upload video. Ternyata ada beberapa yang benar-benar menunggu ya. Dan saya nggak tahu kalau pada dasarnya yang menurut saya itu hanya perbincangan yang hanya akan saya abadikan itu ada sedikit membawa manfaat, maslahat untuk sebagian teman-teman yang sedang mengalami hal itu, yang sedang mengalami permasalahan yang relate dengan apa yang saya perbincangkan. Gini ya teman-teman, eh, kenapa saya jarang upload video akhir-akhir ini? Nah itu kan bisa dilihat dari jarak antara upload video satu dengan berikutnya itu ada jarak hari gitu ya. Jadi dari saya tahu teman-teman eh, mengamatinya dari hal ini. Seperti halnya hmm, apa ya? Saya bingung. Seperti halnya ketika teman-teman mendapatkan sebuah permasalahan, sebuah ketidaknyamanan, sebuah ketidakenaan hati atau suasana diri kita. Saya tidak upload video, itu berarti sedang mengalami hal-hal yang kurang enak. Artinya dalam hidup itu memang dualitas. Ada sebuah suasana hati yang membuat kita bahagia, membuat kita sedih, membuat kita mengamati, membuat kita jenuh. Nah, ketika saya vakum atau ketika saya nggak excited untuk bikin video, untuk mengupload video, itu artinya eh, dalam hati, dalam pikiran, serta dalam pemahaman saya itu ada sebuah denial, sebuah pertanyaan kecil, sebuah ketidaknyamanan hati. Nah, makanya hal ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman tidak mengambil persepsi sendiri gitu. Paling enggak minimal tahu oh ini loh problemnya, ini loh faktanya gitu. Bahwa kita pada intinya ya manusia al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Nah, betul sekali. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, maka dari itu dalam hal cerita-cerita, sharing-sharing saya itu juga perlu dianalisa. Kadangkala ada perbincangan saya yang ngenai gitu loh, yang terjadi looping, yang terulang. Dan pengulangan itu endingnya nggak sama dengan apa yang saya perbincangkan di konten. Nah, maka dalam hal ini saya ambil kesimpulan ini adalah sebuah pembelajaran saya mengalami pola-pola tertentu. Pola-pola tertentu dalam hal eh, apa yang saya perbincangkan di konten saya akhir-akhir ini gitu loh, teman-teman ya. Gitu. Jadi bukan karena apa-apa. Kembali lagi saya sedang menganalisa, sedang merefleksi, sedang mengkoreksi diri gitu. Bukan berarti nanti saya akan ganti niche atau menghilang begitu saja, enggak. Justru saya punya punya apa itu ya, punya kesimpulan, punya jalan baru ketika saya membahas tentang abundance, saya membahas tentang kesadaran sesuai dengan pengalaman saya selama ini dalam proses belajar ini. Ketika ada hal-hal yang kurang pas, nah maka disinilah saya akan mengambil benang merahnya untuk tetap saya jadikan konten di mana hal ini supaya tidak membingungkan teman-teman gitu loh, supaya teman-teman nggak hanya termakan oleh testimoni yang sifatnya itu seolah-olah kayak kayak apa ya, seolah-olah kayak dibikin gitu loh. Kalau konten saya sebelum-sebelumnya itu memang saya mencantumkan bukti-bukti, mencantumkan proses. Bahkan seperti ini saya lama nggak konten itu adalah sebuah penelitian sih.
Maksudnya begitu. Kalau teman-teman belajar tentang abundance, kita berbicara sama kelas ya, kita berbicara sama murid, itu punya tujuan-tujuan yang berbeda tentunya. Dan dalam hal ini bagi yang teman-teman yang belum manifest, belum ada hasilnya gitu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya itulah proses. Gimana kita bisa nanti akan menemukan pola-pola yang cocok dengan diri kita. Pola-pola skenario Allah yang bagaimana sih kita harus menapak tilasi, bagaimana sih kita harus melaluinya dengan ringan, senang hati, dengan mengambil sebuah makna dari perjalanan hidup kita ini, dari skenario yang sudah Allah bikin untuk masing-masing kita, tentunya berbeda ya. Dan satu hal, teman-teman enggak boleh lupa bahwa dalam kehidupan ini semuanya dualitas. Sistem alam semesta aja dualitas. Ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk. Ketika kita mengalami hal enggak enak seperti yang saya alami sekarang, ya saya harus paham, saya harus menerima bahwa semua hal itu dualitas, yin and yang, gitu kan. Makanya Allah itu membuat sebuah perkataannya Allah yang tertulis dalam Al-Quran Nul Karim, maka setiap ayat itu akan cocok dengan skenarionya kita, untuk kita jadikan bahan tuntunan, bahan refleksi, bahan panutan, gitulah istilahnya. Karena dalam Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kalau perkataan Nabi ada di dalam hadis, sedangkan Nabi mewariskan kepada kita dua hal ini untuk kita supaya selamat di dunia dan di akhirat, termasuk dalam mencapai keinginan-keinginan kita, termasuk kita dalam perjalanan menuju apa yang kita inginkan secara quote and quote, secara main-main di dunia ini gitu. Jadi setiap persepsi, setiap ilmu pengetahuan bisa kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing begitu. Seperti halnya dosis obat. Obat yang satu nggak akan pernah cocok dengan obat A, belum tentu cocok dengan pribadi orang lain. Begitu juga ayat Al-Quran. Kita mengalami problematika hidup yang berbeda. Kita sedang belajar ayat yang mana hari ini? Kita sedang diajarin ayat yang mana sama Allah? Kita sedang ditunjukkan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mana? Ketika kita mengalami kejadian-kejadian selama kita hidup di muka bumi ini, yang pada dasarnya masing-masing kita adalah khalifah fil ard, dan masing-masing kita adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Sebelum ada tatanan-tatanan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka mengerucut lagi bahwa kita adalah pemimpin dari masing-masing kita. Intinya begitu teman-teman, intinya begitu. Jadi teman-teman ketika yang belum manifest, teman-teman yang belum mencapai goalsnya, kita harus tapak demi tapak itu jalannya. Nggak bisa dari merangkak langsung lari, nggak bisa. Dari kita bayi yang masih berbaring, belum bisa miring, belum bisa merangkak, apalagi terus tiba-tiba kita akan lari kencang, nggak bisa. Ada proses. Kita berbaring, waktu bayi kita belajar untuk miring dulu, untuk tengkurap dulu, untuk ngangkat kepala, untuk kayak ngesot-ngesot gitu ya. Lama-lama akan berdiri pelan, jalan setapak jatuh lagi, selangkah jatuh lagi, kemudian bisa jalan, kemudian agak lari, kemudian bisa berlari kencang. Nah, seperti halnya manifestasi. Begitu. Teman-teman semangat terus ya dalam hal kebaikan menuju manifestasinya kita, dunia dan akhirat tentunya. Thank you.